Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu dalam mata kuliah hukum bisnis. Untuk pertemuan kelima, kita akan membahas tentang perburuhan dan tenaga kerja. Materi yang akan kita bahas yaitu pengertian perburuhan dan tenaga kerja, hubungan kerja dan industrial, pengupahan tenaga kerja, mogok kerja, PHK dan lockout, keselamatan dan kesehatan kerja, perselisihan perburuhan dan serikat buruh. Menurut pasal 27 ayat 2 Undang-Undang tahun 1945, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di sini kita bisa lihat pengertian perburuhan, hukum perburuhan atau ketenagakerjaan atau labor law adalah bagian dari hukum berkenaan dengan pengaturan hubungan perburuhan baik bersifat perseorangan maupun kolektif. Nah, di sini kita bisa lihat pengertian dari tenaga kerja, ketenagakerjaan, pekerja, dan upah. Tenaga kerja itu sendiri adalah setiap laki-laki atau perempuan yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa kerja. Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan mendapat upah. Sedangkan upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan, atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Di sini kita lihat sumber hukum ketenagakerjaan. Dalam hukum perburuhan Indonesia saat ini, sumber hukum terpenting dalam bentuk undang-undang adalah yang pertama, Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang kedua, Undang-Undang tentang Serikat Pekerja atau Buruh, dan yang ketiga adalah Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Prinsip yuridis dalam perundangan ketenagakerjaan. Di sini ada 10 prinsip yuridis. Yang pertama, landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan yang baik. Yang kedua, kesempatan dan pemberlakuan yang sama. Yang ketiga, perencanaan dan informasi ketenagakerjaan sebagai dasar mengatur kebijakan. Yang keempat, pembinaan hubungan industrial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial. Yang keenam, perlindungan tenaga kerja. Yang ketujuh, pelatihan kerja. Kedelapan adalah pelayanan penempatan tenaga kerja. Yang kesembilan adalah pembinaan dan perlindungan tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah pengawasan ketenagakerjaan. Kita bisa lihat hubungan kerja dan hubungan industrial. Hubungan kerja ini terbagi menjadi dua, yaitu hubungan kerja formal dan hubungan kerja informal. Hubungan kerja sektor formal memiliki hubungan kerja yang dibuktikan dengan perjanjian kerja atau kontrak. Hubungan kerja sektor informal terjalin antara pekerja dan seorang pengusaha atau beberapa orang yang tidak berbadan hukum atau didasari dengan saling percaya. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu yang tidak ditentukan, dan memuat syarat, hak, dan kewajiban para pihak. Sedangkan hubungan industrial, hubungan ini merupakan suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang meliputi pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Di sini kita bisa lihat sarana hubungan industrial. Yang pertama ada serikat pekerja. Serikat pekerja merupakan kegiatan kolektif yang dilakukan pekerja untuk menjadi jembatan negosiasi kepada perusahaan. Yang kedua adalah organisasi pengusaha. Organisasi pengusaha adalah organisasi yang berdiri untuk memberikan wadah pengusaha untuk saling berbagi.
Dan yang terakhir adalah lembaga kerjasama bipartit. Forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah hubungan industrial dan perusahaan yang anggotanya dari unsur pengusaha dan pekerja. Selanjutnya adalah sarana hubungan industrial. Ada 3 sarana hubungan industrial. Yang pertama, lembaga kerjasama tripartit atau forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah hubungan industrial di perusahaan yang anggotanya dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Yang kedua, peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat hak kewajiban pengusaha dan pekerja, syarat kerja, tata tertib perusahaan, dan jangka waktu berlaku. Yang ketiga adalah kesepakatan kerjasama, yaitu hasil dari suatu perundingan yang diselenggarakan oleh serikat pekerja atau gabungan beberapa unsur yang membuat syarat kerja untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Di sini adalah masalah ketenagakerjaan. Ada 4 masalah ketenagakerjaan. Yang pertama adalah hak pengupahan yang minim. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lalu ada dasar hukum penetapan UM. Dasar hukum dari penetapan upah minimum sekarang ini dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 88 Ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ditetapkan bahwa pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Menurut sejarah pengupahan minimum muncul pada tahun 1971 dan dihitung sesuai dengan kebutuhan fisik minimum. Nah, pengertian upah minimum itu sendiri, upah minimum didefinisikan sebagai upah bulanan terendah yang meliputi upah pokok serta jaminan-jaminan atau upah dan tambahan tetap lainnya. Ini diatur dalam Keputusan Menteri Pasal 89 Ayat 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kita akan membahas tentang pengupahan. Nah, pada prinsipnya, upah dibayarkan sebagai imbalan dari prestasi yang dilakukan pihak pekerja. Pada prinsipnya, upah tidak dibayarkan jika pekerja tidak melakukan pekerjaannya. Akan tetapi, perusahaan wajib membayar upah menurut tata cara yang diatur dalam perundangan, yaitu yang pertama, pekerja sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Yang kedua, pekerja tidak masuk karena berhalangan. Yang ketiga, pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban negara. Yang keempat, pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban agamanya. Yang kelima, pekerja bersedia melakukan pekerjaan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya. Yang keenam, pekerja melaksanakan hak istirahat atau cuti, dan pekerja melakukan tugas organisasi pekerja atas persetujuan dari pengusaha. Selanjutnya adalah mogok kerja. Nah, mogok kerja adalah tindakan pekerja secara bersama-sama menghentikan atau memperlambat pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan penyelesaian masalah perselisihan industrial atau masalah yang terjadi di suatu perusahaan. Mogok kerja adalah hak dari pekerja dan hanya dapat dilakukan di perusahaan bersangkutan. Dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis sebelum melakukan mogok kerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemutusan hubungan kerja dan lockout. Nah, kita bahas dulu tentang pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban pekerja dengan perusahaan. Terdapat larangan melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, pekerja berhalangan hadir karena sakit menurut surat keterangan dokter maksimal 12 hari. Lalu, pekerja sedang melakukan tugas negara, pekerja sedang melakukan perintah agamanya, pekerja menikah, hamil, melahirkan, atau keguguran kandungan, pekerja memiliki hubungan darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya, dan yang terakhir, pekerja mendirikan atau menjadi anggota dan atau menjadi pengurus serikat pekerja.
Sedangkan lockout sendiri adalah penutupan perusahaan yang merupakan tindakan atau hak dari pengusaha untuk menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan perusahaan sebagai akibat perselisihan tidak mencapai kesepakatan. Hal tersebut dilakukan supaya pekerja tidak mengajukan tuntutan yang melampaui kewenangan perusahaan. Lockout sendiri hanya dapat dilakukan setelah pihak perusahaan memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada serikat pekerja dan atau wakil pekerja dan instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Selanjutnya adalah keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 35 Ayat 3, pemberi kerja yang merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Selain itu, perusahaan juga tidak berkenaan untuk mempekerjakan anak di bawah umur. Anak di bawah umur ini adalah anak di bawah umur usia 15 tahun. Dan ini dapat diatur dengan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 68. Kita bisa lihat rambu-rambu hukum ketenagakerjaan. Yang pertama, dilarang mempekerjakan anak di bawah umur 15 tahun. Bagi anak yang dipekerjakan karena suatu alasan tertentu, wajib diberikan perlindungan khusus. Dilarang mempekerjakan orang muda atau usia 15 sampai dengan 18 tahun pada pekerjaan tertentu dan pada situasi tertentu. Lalu dilarang mempekerjakan wanita untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu atau pekerja dengan situasi tertentu pada waktu tertentu seperti malam hari kecuali dengan izin khusus. Yang kelima, pengusaha wajib mengikuti ketentuan jam kerja dan lembur. Yang keenam, pekerja berhak mendapatkan waktu istirahat, cuti tahunan, dan cuti hamil. Pekerja wanita tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan hari kedua haid. Dilarang mempekerjakan orang pada hari libur resmi. Selanjutnya adalah perselisihan perburuhan. Yang dimaksud dengan perselisihan perburuhan adalah peristiwa yang mengenai subjek-subjek sebagai berikut. Yang pertama adalah pelaksanaan syarat-syarat kerja di perusahaan, lalu pelaksanaan norma kerja di perusahaan, hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja, dan kondisi kerja di perusahaan. Apabila terjadi perselisihan, maka tahap pertama harus melakukan musyawarah dan mufakat. Tahap kedua, jika tidak tercapai tahap pertama atau tidak tercapai kata mufakat, maka dapat dilanjutkan di jalur pengadilan dan jalur luar pengadilan. Kalau jalur luar pengadilan, yang tidak termasuk jalur pengadilan adalah arbitrase, mediasi, dan lembaga penyelesaian perselisihan industrial. Penyidikan, pemindanaan, dan sanksi. Penyidikan dapat dilakukan oleh polisi, pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Harus mematuhi tugas penyidik yang dimaksud oleh KUHAP. Pemindanaan adalah sanksi yang dapat diberikan berupa pidana dan atau denda. Proses penjatuhan sanksi pidana maupun denda harus melewati serangkaian tahapan penyidikan terlebih dahulu. Dan sanksi merupakan beberapa sanksi administratif yang dapat diberikan seperti teguran, peringatan tertulis, denda, pembatasan dan pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan dan pendaftaran, penghentian sementara alat produksi, serta pencabutan izin dari perusahaan. Baik teman-teman, sekian untuk penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang kepailitan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.